Kami sudah melakukan kolaborasi, baik itu joint research maupun joint publikasi dengan Kagoshima, dengan Miyazaki, dengan Taipei Medical University, dan UPM sendiri. Dengan adanya RSGM ini, kemarin kami sudah membuka 2 sesi pemeriksaan gigi gratis maupun pengobatan gigi gratis. Dan tahap berikutnya untuk tahun 2026 kami akan bermitra dengan pihak untuk mewujudkan paten itu menjadi prototipe dan produk. Khusus untuk etika, ini kami memiliki 1 mata kuliah khusus bahwa seorang dokter gigi itu dituntut untuk profesional karena kami mengemban 1 profesi mulia yang harus dijaga. Mulai awal sudah kami perkenalkan dengan professional behavior. Halo sahabat Brawijaya, selamat datang di podcast Universitas Brawijaya. Ruang inspirasi dan pengetahuan, tempat kita berbagi cerita menarik seputar inovasi dan kiprah berbagai fakultas di Universitas Brawijaya. Pada episode kali ini, kita akan membahas salah satu fakultas yang berperan penting dalam menjaga kesehatan masyarakat melalui senyuman terbaik mereka, yakni tidak lain dan tidak bukan dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya atau FKGUB. FKGUB sendiri merupakan salah satu fakultas muda, namun berkembang dengan sangat pesat, dengan komitmen kuat dalam mencetak dokter gigi yang unggul, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Dan pada kesempatan kali ini, telah hadir bersama kita semua Ibu Dekan dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya, yakni Dr. Gigi Yuanita Lely Rahmawati, Magister Kesehatan. Baik, selamat datang dokter. Bagaimana kabarnya hari ini? Terima kasih, alhamdulillah baik. Mbak Latifah sendiri bagaimana? Alhamdulillah saya juga luar biasa baik sekali dokter. Baik dokter, akrab disapa dengan Dr. Yuan ya? Yes, betul? Betul. Baik, dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya teman-teman, yang merupakan salah satu fakultas yang berkembang sangat pesat di Universitas Brawijaya. Baik dokter, sebelum kita memasuki pembahasan lebih jauh, mungkin boleh diceritakan sedikit perjalanan karir dari Dr. Yuan sehingga pada saat ini dipercaya menjadi Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya. Terima kasih Mbak Latifah. Halo, apa kabar pemirsa? Perlu diperkenalkan ya diri saya ya, karena kan tak kenal maka tak sayang ya. Sedikit saja ya, tidak perlu terlalu personal, betul kan? Saya meniti karir setelah saya lulus dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga. Kemudian saya melanjutkan sekolah S2 di Universitas Airlangga juga. Kemudian tahun 2025 saya menjadi pegawai negeri sipil di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang. Selama 5 tahun saya mengabdi di Puskesmas Tumpang. Tahun 2010 saya bergabung di Fakultas Kedokteran Gigi. Pada saat itu masih program studi kedokteran gigi di bawah naungan Fakultas Kedokteran. Kemudian berubah menjadi Fakultas Kedokteran Gigi di tahun 2016. Pada saat itu dekan pertama adalah Dr. Setiawadi, dekan berikutnya adalah Dr. Permatasari, kemudian saya yang ketiga. Jadi FKG ini saat ini berusia 17 tahun ya, sweet 17. Betul, masih relatif remaja muda. Baik, luar biasa sekali ya sahabat Brawijaya. Menarik tentunya bahwa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya ini masih relatif fakultas yang muda, namun memiliki semangat yang besar gitu untuk akhirnya mencetak perubahan di masa depan. Baik dokter, kira-kira boleh dijelaskan juga apa arah strategis yang sedang dikembangkan oleh FKGUB untuk membawa FKGUB ini menjadi Fakultas Kedokteran Gigi yang unggul di skala nasional maupun internasional? Terima kasih. Alhamdulillah sejak awal berdirinya Fakultas Kedokteran Gigi sangat disupport oleh Rektor Universitas Brawijaya, mulai dari Prof. Yogi sampai sekarang Prof. Widodo, bahwa kami selalu mengiringi visi dari Universitas Brawijaya ingin menjadi program studi yang unggul, fakultas yang unggul di bidang kedokteran gigi tentunya, mensupport Tridharma, dan salah satu tagline kami adalah menjadi unggul di bidang nanoteknologi.
Itu untuk prodi sarjana kami dan prodi profesi kami. Kenapa nanoteknologi? Pada saat ini nanoteknologi sangat berkembang pesat. Banyak sekali manfaat yang didapatkan dari teknologi yang memiliki skala nano, baik dari material maupun sistemnya maupun proses katakanlah delivery obat menggunakan nanoteknologi. Itu sangat-sangat berkembang pesat dan FKG UB ingin mengambil peran ke sana. Baik, luar biasa sekali pastinya ya, sahabat Brawijaya. FKG UB sendiri sangat adaptif dan inovatif terhadap perubahan teknologi yang terjadi di era saat ini. Baik dokter, mungkin kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya yang tidak kalah menarik tentunya. Pasti sahabat Brawijaya di sini juga mulai penasaran tentang FKG UB sendiri. Nah, Dokter Yuan, dari FKG UB sendiri tentunya memiliki banyak sekali program dan kegiatan akademik yang sangat inovatif. Mungkin bisa diceritakan, Dokter, program-program unggulan apa saja yang menjadi fokus FKG UB saat ini? Baik, kami teriring dengan roadmap ya. Jadi setiap fakultas harus memiliki rencana induk pengembangan. Nah, terkait penelitian, kami memiliki 4 topik utama, yaitu pertama adalah wound healing, kemudian socio-medicine, kemudian herbal, kemudian nanoteknologi itu sendiri. Jadi saat ini kami bersama-sama dengan semua sivitas akademik, mulai dosen, mulai mahasiswa, itu sangat mensupport. Bahkan tendik-tendik kami juga selalu mengembangkan potensi untuk mensupport topik penelitian tersebut. Kemudian di pengabdian masyarakat kami memiliki program-program yang rutin. Kami bekerja sama dengan pihak ketiga, skala nasional juga. Kemudian kami juga masing-masing dosen itu sudah memiliki tekad untuk selalu mengabdikan keilmuannya di masyarakat. Jadi masing-masing dosen akan memiliki satu topik, baik itu penelitian maupun pengabdian masyarakat. Sehingga dengan 2 hal itu, maka kami bisa mensupport semua kurikulum, bahwa kurikulum yang kami berikan ke mahasiswa itu berdasarkan pengalaman kami sebagai peneliti maupun sebagai dokter gigi yang terjun di masyarakat. Baik, luar biasa sekali sahabat Brawijaya. Tentunya itu tadi merupakan beberapa visi yang harapannya dapat diwujudkan melalui beberapa kegiatan akademik dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya. Luar biasa, menarik sekali Dr. Yuan. Kira-kira apakah ada kurikulum atau metode pembelajaran tertentu yang memadukan antara keilmuan, keterampilan klinis, dan empati sosial khususnya bagi mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi itu sendiri, dokter, untuk mewujudkan visi-visi yang telah disebutkan tadi? Terima kasih. Kedokteran gigi di Indonesia itu sudah memiliki satu pedoman kurikulum nasional, di mana semua Fakultas Kedokteran Gigi harus berkiblat ke sana. Dan dalam kurikulum itu telah dirancang bagaimana kemudian knowledge, skill, dan attitude, etika itu terkombinasi dengan baik. Di FKG UB ini sendiri sejak mulai semester pertama itu sudah dirancang sedemikian rupa sehingga semua komponen tadi mahasiswa akan mendapatkannya. Dan kami memiliki kuliah-kuliah yang mensupport hal itu, kuliah tamu, kuliah pakar, baik dalam negeri maupun luar negeri. Khusus untuk etika, ini kami memiliki satu mata kuliah khusus bahwa seorang dokter gigi itu dituntut untuk profesional, karena kami mengemban satu profesi mulia yang harus dijaga. Mulai awal sudah kami perkenalkan dengan professional behavior, seperti itu. Kemudian untuk skill ini secara bertahap kami berkolaborasi dengan Fakultas Kedokteran untuk mengasah ya skill, karena dokter gigi itu harus tangan ini yang menjadi kunci utama ya, karena kami sebagian besar melakukan tindakan mulai dari scaling, mungkin Mbak Latifah tahu ya, kemudian penumpatan penumpatan gigi yang berlubang, kemudian sampai dengan estetik, misalnya tindakan bleaching. Jadi itu semua kami ramu dalam kurikulum yang komprehensif dengan mendatangkan berbagai pakar untuk mensupport mahasiswa terampil baik secara knowledge maupun skill. Baik.
Berarti dapat disimpulkan juga, sahabat Brawijaya, bahwa mahasiswa di FKG UB sendiri tidak hanya dibekali dengan keahlian teknis saja, tapi Betul. juga karakter Betul. sebagai pelayan masyarakat yang humanis. Seperti Yes, itu ya, dokter. betul sekali. Baik, luar biasa sekali, Dokter Yuan. Nah, untuk mendukung seluruh program-program yang ada di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya sendiri, apakah sudah ada fasilitas atau laboratorium yang mendukung inovasi-inovasi tersebut, dokter? Silakan. Baik, terima kasih. FKG UB saat ini sedang melakukan upaya untuk memenuhi laboratorium nanoteknologi seperti visi kami. Dan Rektorat mensupport hal itu. Kemudian kami juga bersinergi dengan laboratorium terpadu milik Universitas Brawijaya, dan itu sangat mendukung sekali kiprah dosen untuk meneliti. Kemudian juga kami berkolaborasi dengan universitas dari Malaysia, University Putra Malaysia, di mana mereka juga fokus dengan nanoteknologi. Beberapa publikasi ilmiah penelitian sudah kami terbitkan bersama mereka, dan saat ini kami juga telah mengirimkan dosen untuk studi lanjut baik dalam negeri maupun luar negeri untuk mensupport itu. Jadi segala fasilitas yang kami punyai saat ini sangat disupport oleh Rektorat, dan kami bersinergi dengan laboratorium di seluruh Universitas Brawijaya untuk mewujudkan hal itu. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali ya sahabat Brawijaya, bahwasannya FKG UB ini juga menerapkan kolaborasi baik skala nasional maupun internasional. Betul. Gitu ya, khususnya pada bidang nanoteknologi yang menjadi salah satu misi dari FKG UB itu sendiri. Nah, dokter, mungkin sahabat Brawijaya di sini juga penasaran ya, kira-kira apakah sudah ada penelitian-penelitian tertentu yang hasilnya sudah diimplementasikan untuk meningkatkan kesehatan gigi masyarakat begitu dari FKG UB? Oke, terima kasih. Ini memang challenge ya buat kami sebagai fakultas baru. Kami memiliki visi yang jelas untuk menuju ke sana. Alhamdulillah beberapa paten sudah kami granted, sudah kami miliki. Dan tahap berikutnya untuk tahun 2026 kami akan bermitra dengan pihak untuk mewujudkan paten itu menjadi prototipe dan produk. Saat ini sudah dikembangkan nanogel untuk wound healing. Kemudian juga kami telah mengembangkan pasta gigi berbasis nano. Kemudian kami juga mengembangkan salah satu material untuk disclosing ya. Disclosing itu untuk melihat apakah dalam permukaan gigi pasien itu terdeteksi adanya plak atau tidak. Plak itu adalah kumpulan dari bakteri yang menempel di permukaan gigi. Nah, ini kami juga telah melakukan inovasi membuat disclosing agent berbasis nano. Insya Allah tahun 2026 kami akan bersinergi dengan mitra untuk bisa mewujudkan itu menjadi produk. Baik, luar biasa, tentunya akan kami tunggu ya nanti di tahun 2026 nanti tentang inovasi-inovasi dari FKG UB itu sendiri. Baik, tadi juga sudah dijelaskan tentang produk keluaran dari FKG UB sendiri yang pastinya sangat menunjang kesehatan gigi masyarakat luas seperti itu ya, dokter. Nah, tadi kita sudah membahas seputar visi dan misi dari FKG UB sendiri, kemudian riset-riset yang dikeluarkan oleh FKG UB. Sekarang kita membahas tentang pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh FKG UB. FKG UB sendiri dikenal aktif dalam mengadakan kegiatan pengabdian masyarakat seperti itu ya, dokter, seperti bakti sosial, pemeriksaan gigi gratis, dan kalau nggak salah kemarin itu ada pemeriksaan gigi gratis yang dilaksanakan di RSGM ya, dokter. Betul. Nah, itu bisa diceritakan mungkin dokter kepada teman-teman semuanya bagaimana sih bentuk kegiatan yang rutin dilakukan oleh fakultas dan mahasiswa? Oke, terima kasih. Alhamdulillah tahun ini telah berdiri Rumah Sakit Gigi dan Mulut Fakultas Kedokteran Gigi berkolaborasi. Ini menjadi satu titik yang menggembirakan ya. Selama ini sebelum RSGM berdiri, kami melakukan kegiatan pengabdian masyarakat itu dengan terjun ke masyarakat secara langsung, berkolaborasi dengan PDGI Cabang Malang, di mana kami akan melakukan penyuluhan maupun pengobatan gigi gratis. Dengan adanya RSGM ini, kemarin kami sudah membuka 2 sesi pemeriksaan gigi gratis maupun pengobatan gigi gratis yang bekerja sama dengan pihak multinasional ya, istilahnya perusahaan yang kemudian mensupport kegiatan tersebut. Nah, di mana di sana kami
melakukan satu rangkaian kegiatan, masyarakat bisa hadir selama 3 hari, kemudian mereka bisa melakukan tindakan scaling, penumpatan, konsultasi, tanpa dipungut biaya. Dan ini mulai ada sejak tahun 2016 dan akan menjadi kegiatan rutin. Begitu juga dengan kegiatan DIES FKG-UB. Ini kami berkolaborasi tahun ini juga dengan RSGM dan tahun depan tentu dengan RSGM. Nah, untuk kegiatan mahasiswa sendiri sudah memiliki satu bina desa istilahnya. Jadi mahasiswa tingkat pertama itu mereka bersama kakak kelas tingkatnya itu akan bersinergi untuk membuat sebuah event. Mereka akan terjun ke masyarakat, mereka akan melakukan edukasi, mereka melakukan pemeriksaan pada masyarakat, konsultasi, disupport oleh dosen-dosen. Ini akan menjadi rutin terus tiap tahun di FKG-UB. Luar biasa ya, pastinya FKG-UB ini berkomitmen penuh untuk terus terjun kepada masyarakat untuk melaksanakan pengabdian begitu ya, Dokter. Betul. Nah, dalam dunia akademik sendiri kolaborasi itu saat ini musimnya kolaborasi begitu ya, Dokter. Harus, nah, kira-kira dari FKG-UB sendiri tadi sempat disinggung juga sudah menjalin kerjasama dengan salah satu universitas di Malaysia. Saat ini sendiri apakah sudah ada kolaborasi atau kerjasama dengan rumah sakit gigi, lembaga penelitian atau universitas lainnya yang sedang berjalan saat ini, Dokter? Baik, pada saat ini tahun 2025 ya sebagai ini satu program yang sudah kami wujudkan. Kami sudah melakukan kolaborasi baik itu joint riset maupun joint publikasi dengan Kagoshima, dengan Miyazaki, dengan Taipei Medical University dan UPM sendiri. Kemudian nasional kami berkolaborasi dengan Universitas Airlangga, kami berkolaborasi dengan USU untuk kegiatan seminar internasional, dengan Unhas, dengan Trisakti. Dan untuk RSGM sendiri ini yang kami pahami ya, karena RSGM juga sudah memiliki direktur sekarang. RSGM itu sangat solid sekali, punya satu asosiasi ARSGMBI. Mereka akan terus bersinergi untuk saling mensupport kinerja masing-masing. Nah, untuk kolaborasi dengan universitas lain akan kami kembangkan berikutnya. Ini kami sedang merancang joint riset dengan mitra-mitra baru, gitu, Mbak Latifah. Baik, luar biasa sekali pastinya kolaborasi yang dilakukan oleh FKG-UB ini antar generasi juga nantinya pastinya akan terus berkelanjutan. Kolaborasi yang dilakukan oleh Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya. Baik, Dokter, tadi kita sudah membahas seputar apa-apa saja yang menjadi keunggulan dari FKG-UB sendiri. Sekarang kita beralih untuk membahas tentang alumni atau lulusan-lulusan yang ada di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya. Dari FKG-UB sendiri juga pastinya memiliki jejaring alumni yang semakin luas gitu ya, Dokter. Betul sekali. Kira-kira apa saja peran dari alumni atau lulusan dari FKG-UB ini sendiri dalam mendukung kegiatan fakultas baik akademik maupun sosial? Baik, terima kasih. Alhamdulillah sejak lulusan pertama kami ya tahun 2014 mereka ternyata sebagai fakultas, kami sebagai prodi baru ya, kemudian mereka terjun untuk kemudian bersaing, mendapatkan kesempatan untuk sekolah spesialis. Mereka tidak kalah dengan alumni dari fakultas lain, fakultas dokter gigi yang lain. Dan saat ini sudah kami petik hikmahnya, beberapa alumni telah bergabung menjadi dosen. Kemudian juga akan terus bertambah alumni-alumni yang diterima di program spesialis yang bonafit Indonesia ya. Seperti di Unhas, di UNER, di UNPAD, di UGM, di UI, itu kami telah memiliki alumni yang bersekolah spesialis sarjana maupun S2. Nah, alumni ini kami akan terus menjalin silaturahmi. Dan salah satu program mahasiswa diantaranya adalah mereka akan selalu memanggil alumni ketika mereka ada event, baik event yang sifatnya akademik maupun kemahasiswaan. Ada beberapa alumni kami yang sudah memiliki jabatan yang prestisius ya, menjadi kapten di TNI untuk karir mereka, jadi mereka bisa menjadi satu teladan buat adik kelasnya ya. Dan alhamdulillah alumni itu selalu support untuk kegiatan kami, sehingga silaturahmi itu tetap akan terjalin dengan baik. Itu yang kami bersyukur dengan alumni kami.
Baik, Dokter Yuan, sangat inspiratif sekali pastinya lulusan-lulusan dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya ini yang harapannya dapat memberi inspirasi begitu ya kepada adik-adiknya yang sekarang mungkin sedang menempuh pendidikan begitu di FKGUB sendiri. Baik, Dokter, karena kita tidak terasa sudah sampai di penghujung perbincangan kita yang sangat inspiratif seputar FKGUB. Boleh disampaikan dari Dr. Yuan sendiri apa kira-kira harapan untuk Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya untuk 5 tahun ke depan? 5 tahun ke depan, baik, terima kasih Mbak Latifah. Kami berharap bahwa FKGUB mampu untuk bisa mewarnai semua hal yang positif ya terkait kedokteran gigi, baik di masyarakat maupun di ilmu pengetahuan itu sendiri. Saat ini kami telah merancang satu program untuk bisa memberikan satu wujud nyata, baik itu berupa publikasi maupun produk-produk, dan kami akan terus mengembangkan sayap dengan mitra-mitra dalam negeri dan luar negeri. Saya kira sekarang memang temanya adalah kolaborasi, dan itu kami akan menjadi satu strategi penting buat FKG. Dan untuk mahasiswa-mahasiswa kami berharap bahwa mereka terus bisa mengikuti perkembangan zaman teknologi. Mereka bisa memanfaatkan semua resource yang dimiliki oleh Universitas Brawijaya untuk bisa mengembangkan keilmuannya. Dan kepada alumni untuk terus menjalin kerjasama, silaturahmi terus dijaga, sehingga FKGUB ini baik secara nasional maupun internasional bisa dikenal lebih banyak, lebih bisa menunjukkan kiprahnya, bisa unjuk gigi kalau dalam tagline yang sesuai, unjuk gigi kami. Begitu Mbak Latifah. Baik, amin. Semoga apapun harapannya tadi untuk FKGUB, mahasiswa dan alumni, kemudian para calon dokter gigi yang ada di FKGUB sendiri yang sedang menempuh pendidikan, supaya tetap semangat dan berkomitmen penuh untuk mengabdi kepada masyarakat, khususnya pada bidang kesehatan gigi, begitu ya Dokter. Semoga juga semakin melesat seperti tagline-nya UB begitu ya Dokter. Baik, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Dr. Gigi Wanita Lely Rahmawati, Magister Kesehatan, atas kesempatannya telah berbagi kepada sahabat Brawijaya sekalian mengenai Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya. Dari perbincangan kita ini jelas bahwa FKGUB ini bukan hanya tempat belajar tentang kesehatan gigi, tetapi juga rumah bagi insan-insan yang berdedikasi penuh dalam menciptakan senyum sehat bagi masyarakat Indonesia. Baik, untuk sahabat Brawijaya dimanapun kalian berada, kami ucapkan terima kasih juga sudah mendengarkan podcast Brawijaya kali ini. Jangan lupa ikuti episode-episode berikutnya, karena tentunya masih akan banyak sekali cerita menarik dari beberapa fakultas lainnya di Universitas Brawijaya. Baik, sampai jumpa dan jangan lupa jaga kesehatan dan terus tebarkan senyum terbaik kalian. Salam Brawijaya!